Shalom Bapak Ibu Saudara, gimana kabarnya? Wow, luar biasa ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama simak pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara pagi ini, minggu ini. Pesannya ini ada lagi nih, miliki roh yang kuat. Miliki apa? Roh yang kuat ya. Atau kalau kita pernah dengar strong in spirit. Wow. Ada di ayat mana tuh strong in spirit? nanti kita di bagian dalam kita akan dengar itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita buka ayat yang mendasari pesan ini adalah Mazmur 51 ayat 12. Saya mau ajak kita baca satu ayat ini. Satu ayat yang singkat ya. Sudah terpampang di depan 1 2 3. Kita baca satu ayat ini 1 2 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ya. Nah Mazmur ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di judul perikopnya adalah tentang pengakuan dosa. Dosa siapa? Ini dosa Daud. Jadi Mazmur 51 ini kalau kita perhatikan, saya bacakan aja di ayat yang pertamanya ya, untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ayat 2, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Jadi peristiwa ini terjadi ketika artinya pengampunan, kesadaran Daud bahwa ia telah melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Itu setelah peristiwa Nathan datang sama Daud. Ya, waktu Nathan datang sama Daud, di sini kan ditulis setelah menghampiri Batsheba, artinya setelah masa-masa itu. Ya, bukannya begitu selesai menghampiri Batsheba Nathan datang, bukan itu. Tetapi kita tahu ya di satu raja-raja, di Samuel kita pernah baca itu bahwa akhirnya Tuhan setelah sekian lama Tuhan membiarkan Daud, Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud, dan di situ Daud menyadari, aduh Tuhan, aku salah besar. Nah disinilah ya Mazmur 51 itu berisi tentang betapa Daud menyadari ya kesalahannya, kebodohannya, ya peristiwa. Jadi peristiwa Batsheba itu sebetulnya di dalam sejarah perjalanan Daud itu sebetulnya noda yang paling besar. Karena gini, ada satu ayat di dalam satu raja-raja nanti ya saya bacakan aja, ada bahwa Daud itu adalah pribadi yang sebetulnya tidak bercacat ya. Di situ dikatakan bahwa dia tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan Tuhan sepanjang umurnya kecuali perbuatan dia terhadap Uria. Artinya ini menyangkut peristiwa Batsheba itu karena Uria adalah suaminya Batsheba. Jadi di mata Tuhan Daud adalah sebetulnya orang yang hampir tanpa cacat kecuali itu ya. Jadi ini merupakan sebuah noda besar di dalam sejarah perjalanan Daud, di mana dia pernah menghampiri, ya, meniduri, menghamili, dan membunuh suami daripada orang yang dihamili itu. Dan di Mazmur 51 adalah bagaimana perasaan Daud yang dituangkan, betapa aduh Tuhan aku menyesal banget. Aku telah melakukan hal yang gak berkenan ini. Ya. Jadi lewat Mazmur ini kita diajak untuk belajar tentang kesadaran seseorang akan dosa dan akan keinginannya untuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya dia bilang, oleh sebab itu Tuhan tahirkan hatiku, dan tahirkan hatiku adalah gini Bapak Ibu Saudara. Jadikanlah hatiku tahir, kata jadikanlah adalah bara. Bara itu adalah ketika Tuhan menciptakan manusia pertama. Jadi dia minta, aduh Tuhan barui lagi dong. Bikin aku lagi dong, ciptakan aku lagi. Hati yang benar-benar pulih, hati yang tahir. Dan perbarui batinku dengan roh yang teguh. Dia kali ini dia minta Tuhan. Kali ini berikan aku roh yang teguh. Roh yang teguh apa sih? Nah ini dia. Maksud daripada kalimat ini adalah gini, roh yang teguh dalam bahasa aslinya adalah kun. Ya teguh itu kun. Ya. Artinya apa? Kokoh, firm, establish, ya kuat, gak tergoyahkan dah pokoknya. Dia minta roh yang kuat, yang gak mudah jatuh, yang tidak membuat dirinya mudah menjadi jatuh ketika ada godaan datang. Itulah dikatakan roh yang teguh, roh yang kuat. Ketika tantangan datang, kalau orang punya roh yang kuat, tantangan boleh datang, tantangan tetap datang, tetapi cakap menghadapinya. Kalau itu tantangan berupa dosa, maka dia mampu mengelak, mampu menolak untuk melakukan dosa. Kalau tantangan itu berupa serangan dari si musuh atau dari si jahat atau dari si manusia sekalipun, dia mampu menghadapinya dengan tetap berdiri, berjalan di dalam kebenaran. Wah itulah yang dikatakan roh yang teguh. Wah ini keren ya Bapak Ibu Saudara. Nah inilah yang sebetulnya Tuhan inginkan. Ya, oke, sebelum sampai ke situ, Daud menyadari
akan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, ya. Itu terjadi karena apa? Dia sadar bahwa dia punya roh yang lemah pada waktu itu. Itu dimulai ketika sore hari, ya, ketika dia bangun. Ini kan cerita tentang pada waktu itu sebetulnya gini. Daud menyadari ia memilih untuk tinggal di istana pada waktu itu, padahal sedang musim berperang bagi para raja. Inilah kesempatan buat raja-raja memperluas wilayahnya, tapi Daud di dalam posisinya waktu itu sudah menjadi raja, dia merasa bahwa, aduh suruh anak buah aja deh, kalian yang perang, Yoab kamu perang deh, aku mau di istana, aku mau menikmati, ini aku kan dinubuatkan jadi raja, nih sekarang aku jadi raja, aku menikmati keadaanku sebagai raja. Bolak-balik di istana, tidur, ya, menikmati kemenangannya. Tapi dia agak menyadari bahwa di saat itulah sebetulnya rohnya lagi lemah. Ketika Tuhan kasih tahu ini saatnya musim berperang. Roh yang kuat adalah roh yang cakap untuk merespon. Oke, siap Tuhan. Tapi roh yang lemah adalah roh yang udahlah nanti lagi aja lah Tuhan. Kan pakai suruh orang juga sama aja kan gitu. Ini beda ketika Daud lagi dikejar-kejar Saul kan. Daud semakin dikejar, semakin dia bergantung sama Tuhan, semakin dia berharap sama Tuhan, semakin rohnya kuat. Tapi waktu dia dalam keadaan udah enak menang, dalam posisi yang sebagai raja. Nah disitulah dia, ya seringkali yang terjadi sama manusia. Kalau lagi udah enak, udah santai gitu. Udah gak terlalu ngejar Tuhan. Akibatnya apa? Mulai menjadi lemah. Nah disitulah dia menyadari bahwa itu semua terjadi diawali waktu dia memiliki roh yang lemah. Kemudian waktu sore itu dia bangun, dia jalan-jalan di suatu rumah. Dia lihat perempuan, nah roh yang lemah. Waduh boleh juga ini perempuan. Pakai lagi mandi segala gitu. Maka dia undang. Dia tanya dulu sama pegawai istana, itu siapa yang lagi mandi? Nah pegawai istana kan waktu itu kita pernah belajar ini. Pegawai istana kan bilang itu Batseba istri Uria. Sebetulnya udah ada peringatan kan, itu istri orang tuanku gitu. Tapi roh yang lemah membuat Daud berkata begini, suruh bawa ke sini itu perempuan. Dipanggilnya Batseba. Dan ketika berhadapan dengan Daud melihat Batseba dan wow. Nah lebih jelas kali ini kan tadi di bawah gitu. Nah roh yang lemah membuat, waduh dia tidurilah. Kalau di Alkitab dihampirilah. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara yang sering kali terjadi pada saat kita mungkin ada saat-saat di mana ada godaan datang. Kemudian timbul ya peperangan nih. Lakukan nggak gitu ya. Ya contohnya nggak selalu Batseba, apa aja godaan-godaan dosa gitu. Nah roh yang kuat membuat orang percaya begitu mudah untuk no pada dosa. Tapi ketika roh lemah maka mulailah terjadi peperangan nih. Lakukan jangan. Pakai acara ngitung kancing segala macam. Dan kemudian kancing jatuh lakukan gitu. Habis kancingnya bilang lakukan. Ada aja alasan. Nah itu dikatakan bagaimana kondisi roh seseorang dalam keadaan lemah. Condong untuk melakukan pelanggaran. Kemudian apalagi Bapak Ibu Saudara. Dia pun nggak berkuasa untuk mengekang nafsunya ketika melihat Batseba datang beneran. Ya, masuk ke istana dia bilang, wow ternyata lebih cantik, lebih lihat orangnya daripada lihat di bawah gitu. Pernah suatu kali saya berhadapan dengan seseorang yang melakukan dosa yang mirip, aduh Pak, habis gimana Pak? Mana ada si kucing yang gak senang dengan ikan asin, saya bilang. Dia bilang, bukan saya. Lalu saya bilang, Pak, kenapa Bapak bilang mana ada kucing yang gak senang dengan ikan asin? Yang pasti Bapak bukan kucing dan perempuan itu juga bukan ikan asin, saya bilang. Nah orang yang lagi dalam keadaan lemah menganggap dirinya kucing Bapak Ibu Saudara. Lelaki yang lemah menganggap dirinya kucing. Habis gimana Pak? Siapa sih yang gak tertarik sama dia? Ya, roh yang kuat membuat orang menyadari bahwa itu bukan istri kamu gitu. Itu istri orang. Roh yang kuat membuat orang menyadari posisi yang sebetulnya yang seharusnya kita pijak. Nah kemudian apa lagi? Ketika dia sadar bahwa Batseba hamil, maka apa yang dia lakukan? Di tengah kekalutannya, wah mesti diapain ya? Hamil istri orang. Ya dia pikir apa? Bunuh suaminya. Salah satu materi yang diajarkan oleh pasukan-pasukan elit adalah berani mengambil keputusan tepat pada saat dalam keadaan kacau sekalipun. Dan kita kan sebetulnya adalah prajurit-prajurit sebetulnya yang seharusnya di tengah kondisi yang kalut sekalipun. Di tengah kondisi yang kacau sekalipun kita tetap harus bisa melakukan keputusan yang benar. Itu adalah orang yang memiliki roh yang kuat. Wow,
Tentang roh yang kuat ini Bapak Ibu Saudara, kelihatannya kayak lebih gampang untuk menyebutkannya, tetapi Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan pesankan buat kita. Ini harus kita bangun. Lalu apalagi kemudian dia mengambil langkah penyelesaian yang salah. Ya udah, bawa itu Uria. Disuruh dia pulang ke rumahnya, dan Uria gak mau, akhirnya mulai Daud mengadakan siasat gimana kalau taruh Uria di barisan paling depan supaya dia mati dulu. Saudara bayangkan. Dalam keadaan orang yang memiliki roh yang lemah, semua keputusan-keputusan salah yang dia ambil. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya pesan ini dibuka dengan gini. Ada banyak orang yang lebih membangun fisik atau manusia jasmaninya dibandingkan manusia rohaninya. Daging yang lebih diunggulkan, daging yang ada pertanyaan dulu, saya pernah nanya ya, lebih kuat anjing putih atau anjing hitam? Ya gitu ya. Jawabannya adalah tergantung mana yang dikasih makan. Lebih banyak, maka dia yang lebih kuat. Alkitab mencatat bahwa ada manusia roh, ada manusia jasmani, ada daging, ada roh. Tergantung mana yang dikasih makan. Bagian mana yang dikasih makan, bahkan bagian itu yang akan menjadi lebih kuat. Nah, tapi kemudian pesan Tuhan bilang begini, Tuhan mau. Melalui pesan ini ditekankan bahwa penting sekali buat manusia, buat orang percaya untuk membangun roh yang kuat di dalam dirinya. Tuhan memiliki rencana yang luar biasa. Tuhan memiliki rencana yang menarik untuk umatnya. Ya, khususnya tahun ini. Di mana Tuhan banyak mau mempercayakan, ya tentunya bukan hal biasa, hal-hal yang luar biasa mestinya. Nah, dibutuhkan adalah pribadi yang memiliki, orang percaya memiliki roh yang kuat itu. Karena biar gimana tantangan akan tetap datang. Masalah akan menghadang, godaan akan selalu disodorkan oleh pihak si jahat. Maka diperlukan adalah orang-orang yang punya roh yang kuat. Ya. Nah, mengapa disebut roh yang kuat? Ya, Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya kita banyak temukan beberapa ayat-ayat tentang pentingnya orang memiliki roh yang kuat. Karena apa? Tantangan akan datang. Amsal 18 ayat 14. Jadi untuk menerima mandat atau menerima kepercayaan dari Tuhan, Tuhan menginginkan si orang percaya itu adalah pribadi yang memiliki roh yang kuat. Di sini kita sering bacakan ayat ini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah. Nah, diterjemahkan di dalam semangat, padahal di dalam bahasa, minimal di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan orang yang punya healthy spirit. Orang yang punya roh yang sehat, ya. Healthy spirit conquers adversity. Orang yang memiliki roh yang sehat dapat menaklukkan segala tantangan yang dihadapi. Dapat menaklukkan musuh yang dihadapi. Ya. Tapi apa yang dapat dilakukan kalau rohmu ada di dalam keadaan yang lemah katanya. Jadi roh yang kuat adalah roh yang tidak tergoyahkan di dalam kondisi apapun. Stabil di bawah tekanan, ya. Gak kehilangan sukacita di tengah kondisi buruk sekalipun, gak kehilangan damai sejahtera. Ini yang membuat orang percaya mampu melewati kondisi apapun. Kalau rohnya kuat, Bapak Ibu Saudara. Ya, serangan yang dilontarkan musuh sesulit apapun. Apapun yang dilontarkan si iblis terhadap diri kita orang percaya. Roh yang kuat membuat kita mampu untuk tetap berjalan teguh ke arah yang Tuhan inginkan. Wow. Nah, ini yang Tuhan pesankan buat saya Bapak Ibu dan Saudara, bahwa tantangan gak akan semakin lebih mudah, ya. Godaan akan selalu ada. Dibutuhkan adalah orang-orang percaya yang punya roh yang kuat, ya. Strong in spirit. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar kata strong in spirit itu sebetulnya adalah nubuatan yang dirindukan oleh Zakaria kepada Yohanes Pembaptis, anaknya, Lukas 1 ayat 80. Dia merindukan anaknya kelak yang telah Tuhan persiapkan sedemikian rupa melalui malaikat Gabriel kan yang datang kepada Zakaria memberitahukan bahwa suatu istrimu akan mengandung. Dan di situ kemudian setelah kelahiran daripada Yohanes Pembaptis, Zakaria dipenuhi roh Tuhan dan dia bernubuat bahwa anak ini, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Tuhan tahu bahwa tantangan yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis enggak mudah. Pernah Yohanes Pembaptis mengalami sebuah kelemahan kan, ketika dia ragu betul si Yesus sebetulnya pribadi yang dia beritakan selama itu. Tetapi Tuhan melalui nubuatan yang disampaikan oleh Zakaria ayahnya merindukan bahwa
pribadi anak ini harus memiliki roh yang kuat, strong in spirit. Ketika Yesus kecil, ketika dia baru bertemu dengan Hana ya di bait Allah, di situ dikatakan Lukas 2 ayat 40 sama. Jadi memang gini Bapak Ibu Saudara, membangun roh yang kuat itu bukan nanti gitu, tetapi pada saat usia dini sekalipun si anak itu harus terus mulai dibangun sehingga memiliki roh yang kuat. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan strong in spirit. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ini yang kalimat ini pula yang saya ucapkan ketika penyerahan anak. Ya. Biar anak ini bertambah besar, ya, kasih karunia Allah ada padanya. Kuat di dalam roh. Karena apa tantangan yang dihadapi anak yang baru lahir sekalipun di hari-hari ke depan, bahkan generasi sekarang Bapak Ibu Saudara, adalah generasi akan menghadapi tantangan yang mungkin jauh lebih besar di hari-hari ke depan ketika ia mulai beranjak besar. Dibutuhkan adalah pribadi-pribadi yang memiliki roh yang kuat. Oke, kalau gitu apa harus kita lakukan agar memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan, di dalam mengiring Tuhan? Yang pertama adalah datang dan lakukan evaluasi. Ketika ini datang sama kita hari ini, ya, apa harus kita lakukan? Ya berdasarkan Mazmur 51, Daud datang sama Tuhan, dia sadar bahwa dia telah melakukan dosa, dan dia nyesal dan dia minta ampun karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosanya, dan kemudian dia bilang, Tuhan, semua karena salah, aku yang salah. Dia mengevaluasi dirinya di hadirat Tuhan. Di situ kalau kita baca Mazmur 51 ayat 5-6 di bagian kurung ya. Sebab aku sendiri sadar, nah di situ. Kalau di Alkitab ayat 5, nah di sini oke. Datang dan lakukan evaluasi kondisi spiritual kita. Penting ya kita datang sama Tuhan dan evaluasi. Kalau kita sering dengar adakan spiritual check up. Datang sama Tuhan, kita mengevaluasi diri. Daud datang sama Tuhan. Dan dia bilang, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dengan penuh kejujuran dia akui semuanya itu. Dan dia nyesal. Kemudian ayat selanjutnya, di situ dikatakan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Dia datang kepada Tuhan, mengakui, kemudian dia minta dievaluasi. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara, seringkali gini, yang namanya kita manusia, seringkali kan, aku enggak salah, kita selalu, enggak sedikit orang percaya membela diri, tetapi waktu kita datang sama Tuhan, mengevaluasi diri kita yang dibutuhkan adalah kejujuran kita. Tuhan, aku mau datang. Bahkan Daud di dalam Mazmur yang lain, dia minta dicek renungan hatinya. Itu dalam Mazmur apa tuh? Ya ada lagunya kan, biarlah manis kau dengar. Nah itu kan tentang dia minta dia datang sama Tuhan minta dievaluasi bahkan renungan hatinya. Dia nggak mau sampai renungan hati perkataan di dalam hati ini dia nggak mau juga salah di hadapan Tuhan. Wow ini keren banget ya. Seorang yang mau datang minta dievaluasi sama Tuhan. Salah satu kunci keberhasilan Bapak Ibu Saudara, saya pernah sampaikan ini juga beberapa waktu yang lalu, salah satu kunci keberhasilan sepasang atlet bulu tangkis ganda campuran yang memenangkan Olimpiade di Brasil 2016 kalau nggak salah, Rio de Janeiro. Pemain bulu tangkis Indonesia, dia ketika diwawancara, apa jadi kunci kemenangan Anda? Dia bilang gini, siapapun, sehebat apapun seorang atlet ketika ia diterjunkan di dalam ajang sehebat, sebesar Olimpiade, siapapun akan gentar, dia bilang. Nah ketika kegentaran dibiarkan terjadi, maka latihan dan teknik sehebat apapun yang dipersiapkan itu akan hilang. Dan dibutuhkan adalah apa? Memiliki mentalitas yang sehat, dia bilang. Wow, mentalitas yang sehat. Lalu kemudian kan ditanya lagi, apa yang dimaksud dengan mentalitas yang sehat? Mentalitas yang sehat adalah gini, mungkin kita nggak selalu di dalam, kami mungkin sebagai atlet nggak selalu menang. Ada waktu kami kalah. Tetapi kekalahan yang kami alami, kami responi dengan benar. Dan kemudian kami bangkit kembali, kami berlatih kembali, mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya. Dan kekalahan itu kami jadikan ajang untuk mengevaluasi diri. Wow, ini yang dibilang, ini kunci. Kenapa dia mengalami kemenangan di Olimpiade, kenapa? Dia udah latih, bukan cuma teknik aja, tapi mentalitinya.
Mentality didapat waktu dia mengevaluasi diri. Siapapun atlet, nggak ada yang menang terus, ada waktu dia kalah. Ada jatuh bangunnya. Di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, mungkin ada saat-saat di mana lemah. Ada saat-saat di mana kita melakukan kesalahan. Ada saat di mana mungkin kita melakukan dosa. Tapi di saat itulah kita datang sama Tuhan, mengevaluasi diri. Sisi lemah mana yang membuat aku jatuh? Bagian mana yang membuat aku lemah di situ? Nah disitulah pentingnya Bapak Ibu Saudara kita melakukan evaluasi diri. Seorang yang gak pernah mengevaluasi diri adalah seorang yang merasa oke-oke aja. Padahal sedang tidak oke-oke aja. Itulah sebabnya. Nah di mana Daud mengevaluasi diri waktu dia datang sama Tuhan. Dia menyadari bahwa semua karena dia. Keputusan-keputusan yang dia ambil. Nah Daud datang seperti itu ya. Dibutuhkan kejujuran di dalam melakukan evaluasi ya. Sikap ini yang perlu kita bangun agar kita menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Kenapa kita perlu datang sama Tuhan? Terus menerus bersekutu. Karena waktu kita bersekutu, di situ kita seringkali disadarkan. Oh iya, waktu tadi kamu mengucapkan kalimat itu sebetulnya kalimat itu gak tepat gitu. Jadi ada hal-hal yang dimana kita dikoreksi sama Tuhan, di hadirat Tuhan. Artinya gini, punya keputusan untuk pengen lebih baik, pengen lebih baik setiap hari. Makanya kita lihat apakah Daud pernah jatuh lagi setelah peristiwa Batsheba. Daud gak pernah jatuh lagi. Khususnya di dalam lubang yang sama. Apakah Saul pernah jatuh di dalam lubang yang sama? Saul jatuh berulang-ulang di dalam lubang yang sama. Karena memang ada bedanya Daud dengan Saul adalah Saul gak pernah mengevaluasi diri. Daud adalah pribadi yang mau datang sama Tuhan mengevaluasi dirinya. Ya. Nah sekarang gini, apakah kita memiliki roh yang kuat dan lemah, khususnya hari-hari ini misalnya. Ya. Kita cek beberapa indikatornya, kita datang sama Tuhan. Ya. Kita cek Tuhan, atau di hadirat Tuhan, kita merenungkan. Ya, pada waktu kita menghadapi suatu situasi yang mungkin menjengkelkan, apa respon yang keluar dari dalam diri kita? Ini artinya kan questionnaire yang pertanyaan-pertanyaan yang digunakan di dalam mengevaluasi diri kita. Ya. Apakah kemudian kita meledak? Apakah kemudian kita melakukan sebuah respon buruk dan kemudian yang biasanya nyesel di kemudian hari, aduh aku melakukan hal yang salah gitu. Ya sama ya, saya juga pernah ngalami di mana saya menyesali, aduh saya tadi memalukan sekali gitu. Pernah nggak? Pernah. Tapi lewat evaluasi itu saya memutuskan gini, waduh mulai jangan pernah lakukan itu lagi gitu misal. Artinya itu terjadi waktu apa? Waktu datang sama Tuhan, mengevaluasi diri, merenungkan. Seringkali setelah selesai menyampaikan pesan Tuhan, firman, kadang-kadang kan ya yang tahu persis Ibu Rifa kan, kadang-kadang saya lagi suka ngelamun gitu. Bukan yang ngelamun, Bu Rifa tahu bahwa saya lagi mengevaluasi apa yang saya sampaikan. Terus apa lagi Bapak Ibu Saudara? Ya sebenarnya banyak sih ya. Pada waktu kita menghadapi situasi sulit dan membutuhkan kekuatan ekstra di dalam menghadapinya, apakah kita kemudian, Tuhan nyerah, aku nggak kuat lah, aku lempar, aku lepas gitu, enggak. Gimana nanti aja lah gitu ya. Nah apakah kita sering melakukan itu? Itu salah satu cara kita mengevaluasi, bertanya sama diri sendiri. Apakah kita termasuk orang yang mudah berkomitmen waktu kita mendengar sebuah kebenaran, oke, aku mau lakukan itu. Aku mau seperti itu yang disampaikan, kebenaran firman Tuhan. Apakah kita orang yang penting mah dengar aja gitu. Nah ini salah satu untuk mengecek. Ya, apakah kita menjadi orang yang mudah berkomitmen, mudah berjanji sama Tuhan. Tuhan, aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Aku ingin menjadi seperti yang aku dengarkan misalnya dalam ketika kita mendengar ada sebuah penyampaian gitu. Nah ini memang orang-orang yang pengen rohnya yang kuat adalah orang-orang yang mudah untuk berubah. Yang mudah untuk berkomitmen, untuk melakukan apa yang dia dengar. Nah kemudian ada pertanyaan lagi nih. Apakah kita adalah orang-orang yang memperhatikan apa yang kita konsumsi setiap hari? Makanya tadi saya sampaikan kan, kuatan mana daging sama roh. Ya memang Alkitab bilang kan roh kuat. Tetapi tergantung siapa yang dikasih makan, lebih banyak dikasih makan. Dagingkah atau rohkah yang lebih dikasih makan? Nah di sini salah satu cara kita mengevaluasi diri kita adalah kita perhatikan apa yang kita konsumsi lebih banyak. Hal-hal yang menguatkan roh kita kah?
Atau hal-hal yang menguatkan si daging kah? Ya. Sama waktu seseorang melakukan medical check up, cek darah di lab, kemudian dokter mengevaluasikan. Kemudian dokter tanya kan, apa yang Anda makan? Kok ini kok tinggi sekali? Ini kan nggak boleh lebih daripada angka ini misalnya. Dari hasil itu terlihat bahwa ada bagian-bagian yang kurang mungkin ya. Biasanya kan di dalam hasil cek darah kan gitu. Kemudian ada yang, wah kayaknya ini kebanyakan Anda mengkonsumsi ini sehingga si angkanya pakai bintang segala gitu ya. Itu artinya kan ada yang ini harus diperhatikan. Ada yang berlebih dan ada yang berkurang, tapi ada yang bagus gitu. Nah inilah dikatakan melakukan evaluasi apa yang kita konsumsi. Karena makanan akan sangat mempengaruhi kondisi jasmani seseorang. Ternyata sama. Makanan yang kita konsumsi juga akan sangat mempengaruhi kondisi rohani, kondisi roh kita. Ada istilah you are what you eat, kamu adalah apa yang kamu makan. Ya, ada orang-orang yang Bapak Ibu Saudara yang makan, yang mengkonsumsi makanan-makanan yang gak sehat kan. Akibatnya apa? Akibatnya kan fisiknya kemudian menjadi lemah. Kalau ini bicara soal fisik, soal jasmani. Tetapi ternyata ada kan orang-orang yang mengkonsumsi makanan-makanan yang salah sehingga rohaninya menjadi lemah. Ada orang yang mengkonsumsikan makanan-makanan misalnya sinetron. Sinetron adalah makanan-makanan, adalah jenis makanan yang banyak kita mendengar perkataan lemah, keputusan lemah, persekongkolan, perselingkuhan, perkataan kotor, dan segala macam kejadian-kejadian, ya, iming-iming, mimpi-mimpi yang muluk-muluk gitu di situ. Di situ kita dibiarkan, orang itu dibiarkan untuk menghabiskan dalam tanda kutip makanan-makanan yang lemah itu, sehingga apa? Rohnya menjadi lemah. Ya, jadi kita harus perhatikan nih apa yang kita konsumsi hari-hari ini. Orang sering mengira bahwa itu kan gak ada dampaknya terhadap roh. Oh ada. Pola makan akan selalu ada dampak terhadap, kalau itu makanan jasmani akan ada dampak sama jasmani kalau itu makanan. Tapi kalau makanan yang tadi berupa asupan-asupan yang salah akan mempengaruhi rohani seseorang. Kemudian ada pertanyaan, ya ini sebagai bahan evaluasi, apakah kita melatih diri kita beribadah secara teratur? Kita sering dengar lah ya ayat ini ya, 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Nah ini bagian B-nya ya, latihlah dirimu beribadah. Terus ayat 8 ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, kalau di Amerika ada kebiasaan, kalau habis pergantian tahun, Natal, selesai Natal, masuk tahun yang baru. Banyak orang pada belanja peralatan-peralatan olahraga, buku-buku olahraga, ya video-video olahraga. Untuk apa? Mereka memutuskan untuk membentuk tubuhnya setelah Natal dengan segala macam makanan dan kue gitu ya. Angka penjualan terbesar dari peralatan olahraga adalah awal tahun. Ini menurut statistik. Karena ternyata banyak orang yang merasa, wah, aku harus bangun tubuhku sedemikian rupa. Tetapi kemudian angka juga menunjukkan bahwa itu hanya terjadi di 1-2 bulan pertama. Kemudian alat-alat itu gak pernah digunakan lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya, artinya gini, kita jangan ambil keputusan yang seperti itu ya. Menggebu-gebu di awal kemudian kita mulai tinggalkan. Tetapi soal ibadah adalah bagaimana kita melatih diri kita sedemikian rupa. Menjadi bugar ya. Menjadi bugar adalah investasi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sering melihat ada orang-orang yang dalam keadaan lemah di hari tuanya Bapak Ibu Saudara. Kita seharusnya kita belajar sesuatu bahwa anak-anak saya sering bilang, jangan sampai gitu Pak ya nanti kalau tua. Saya bilang enggak ya, Papa akan latih secara teratur. Karena gini, apa yang kita latih hari ini itu sebetulnya bekal untuk hari ke depan. Karena untuk menjadi kuat dan bugar bukan gak bisa diselesaikan dalam waktu semalam. Perlu keteraturan hari lepas hari. Jadi keputusan untuk melatih diri kita adalah sebetulnya keputusan untuk waktu kita mempersiapkan diri di hari ke depan. Orang yang menginjak usia, jadi penyuluhan kesehatan ya. Orang yang masuk usia 40 adalah periode waktu di mana ototnya sudah mulai menurun, melemah. Dan kalau itu nggak pernah dilatih, maka penurunan itu akan terjadi hari lepas hari loh. 45, 50, 55, maka akan semakin melemah. Karena udah makin menyusut. Nah kalau
kita nggak ambil keputusan untuk mulai terus membangun. Karena gini, kalau dibiarkan kan melemah, kecuali kalau dibangun. Karena waktu kita membangun ya, itu akan mempersiapkan diri pada hari-hari sekian tahun ke depan. Nah ini ya Bapak Ibu Saudara, ini ada kaitannya juga dengan rohani maksudnya ya. Ayat tadi memberitahukan kita bahwa ibadah merupakan ajang untuk berlatih gitu maksudnya. Karena ibadah yang benar, ibadah yang benar akan melatih iman kita dan memperkuat otot-otot rohani kita. Kenapa disebut berlatih? Karena roh yang kuat itu nggak bisa terbentuk dalam waktu sehari. Roh yang kuat nggak bisa dibentuk dalam waktu semalam. Ya. Roh yang kuat berguna waktu kita menantikan penggenapan janji Tuhan, butuh roh yang kuat. Makanya di dalam Alkitab kan Abraham, di situ dikatakan sekalipun usianya udah sangat lanjut, tubuhnya sudah sangat tua, tetapi imannya tidak menjadi lemah. Kenapa? Roh yang kuat itu ya gunakan di dalam menanti-nantikan janji Tuhan. Ada orang-orang kan ya waktu menanti-nantikan janji Tuhan dan kemudian janji itu belum digenapi, kemudian dia meninggalkan ibadah. Padahal ibadah itu adalah waktu kita hari lepas hari kita membangun iman kita. Membangun otot rohani kita. Maka itu disebut kenapa ibadah itu disebut latihlah dirimu beribadah. Karena di situ ajang untuk kita membangun rohani kita di dalam menantikan janji Tuhan. Kemudian kenapa disebut berlatih? Karena gini, roh yang kuat akan berguna ketika menghadapi tantangan yang datang tiba-tiba. Jadi artinya gini, kita nggak bisa waktu tantangan datang, yuk kita mulai berlatih dah. Gitu. Berapa banyak orang yang baru memutuskan untuk datang sama Tuhan ketika tantangan datang. Bukannya salah itu, ya bagus masih mau datang gitu ya. Tetapi gini, waktu tantangan datang tiba-tiba, si rohnya bukan belum terlatih dan dia baru mulai berlatih waktu tantangan datang. Padahal gini, waktu kita membiasakan diri kita dilatih beribadah, tantangan itu datang bisa kapan aja. Musuh itu bisa menyergap kapan aja. Nah waktu kapan aja si musuh datang menyergap dan waktu kita melatih tubuh kita secara teratur, beribadah dengan benar, maka tantangan boleh datang. Tapi kita cakap untuk menghadapinya. Berapa banyak orang waktu tantangan datang, disitulah dia menjadi lemah. Mengapa disebut berlatih? Ketika kita mendengar perkataan Tuhan, dan di situ kita mulai memperhatikan ada instruksi di dalamnya. Ada perintah di dalamnya. Ada kebenaran yang harus dihidupi. Nah disitulah ajang kita berlatih untuk melakukan firman itu. Kenapa ibadah disebut latihlah dirimu beribadah. Dulu kita sering pernah dijelaskan kan latihlah itulah gymnastik. Seperti orang melakukan gimnastik, seperti orang melakukan olahraga. Adalah ajang tempat kita berlatih. Waktu hari ini kita dengar firman Tuhan, apakah keputusan apakah yang kita ambil? Aku mulai melatih, aku mulai bangun diriku sedemikian rupa, gitu. Nah itulah, Pak, tapi kan kadang-kadang kan nggak langsung bisa. Iya, memang nggak langsung bisa. Ada orang-orang yang memang nggak langsung bisa. Namanya disebut berlatih. Berlatih itu ada kalanya kita gagal, bangun lagi, latih lagi. Seperti tadi kan atlet bulu tangkis, apa dia menang terus? Ada masa-masa dia kalah, tetapi dia bangkit kembali, dia latih kembali. Waktu kita menghadapi tantangan, dibutuhkan pengampunan. Kadang gini, salah satu otot yang gak mudah untuk dilatih adalah otot pengampunan istilahnya ya. Maka kita perlu membiasakan diri untuk mulai berani melepaskan pengampunan gitu. Dan itu dilatih. Pengampunan itu bukan soal perasaan. Seringkali kan orang menyamakan di dalam mempraktekkan firman itu pakai perasaan. Aku lagi nggak mood, aku nggak mau ngampuni. Enggak. Pengampunan adalah perintah, di mana kita harus bisa melakukannya. Wow. Tapi itu kan butuh latihan. Latih untuk mempraktekkan firman. Latih lagi. Mungkin kita gagal. Aduh Pak, belum bisa Pak. Yuk latih. Jadi ternyata gini, ibadah itu bukan cuma sekedar datang kemudian kita menyelesaikan satu sesi ibadah dan kemudian kita pulang tanpa ada satu komitmen apa-apa. Enggak, ibadah yang benar adalah waktu kita mulai
berlatih dengar apa yang kita dengar. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, yang pertama adalah datang dan lakukan evaluasi kondisi spiritual kita. Yang kedua adalah gini, datang dan nantikan Tuhan. Ya semuanya sering kita dengar lah ini. Mazmur 51 ayat 14. Datang dan nantikan Tuhan. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya Daud ketika datang sama Tuhan, dia gak mau berlarut-larut dengan penyesalan, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Dia tahu Tuhan yang mengampuninya, tetapi dia juga gak mau berlama-lama di situ, dia mau bangkit. Lengkapi aku dengan roh yang rela, spirit of willingness. Siap untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Wow, ini luar biasa. Ini didapat waktu Daud datang ke hadirat Tuhan. Ada satu pemulihan. Seperti yang ayat kita sering dengar, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya berapa? Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Daud mengalami masa-masa itu waktu dia datang sama Tuhan. Di hadirat Tuhan. Dia banyak disadarkan, banyak diingatkan. Dan kemudian ada kekuatan yang baru. Oke Tuhan, lengkapi aku dengan roh yang rela. Siap untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kali ini bukan apa yang ku kehendaki. Wow, ini keren ya Bapak Ibu Saudara. Jadi penting gak kita datang sama Tuhan, menanti-nantikan Tuhan? Penting Bapak Ibu Saudara. Seperti Raja Wali, ya. Kita dulu kapan ya? Tahun lalu pernah dapat pesan ini kan, nanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan adalah waktu kita datang ke hadirat Tuhan dan semuanya adalah tentang Tuhan. Seringkali kan yang menjadi tidak tepat adalah gini. Datang ke hadirat Tuhan adalah tentang kita, tentang membawa agenda kita, tentang membawa kepentingan kita. Tetapi yang disebut menanti-nantikan Tuhan adalah datang tentang Tuhan. Betapa hebat, betapa dahsyatnya, betapa aku mengagumi janji-janjimu, perkataanmu yang luar biasa. Tentu kita merenungkan perkataan firman Tuhan. Wow, disitulah kita dapat kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali ya, makanya kan Raja Wali adalah sosok binatang yang seringkali dipakai contoh ya, berkaitan dengan ayat ini kan seperti Raja Wali naik terbang tinggi. Raja Wali adalah seorang pribadi yang seringkali duduk di puncak ketinggian dan kemudian dia menatap kepada terang matahari. Dan kemudian dia mengalami pembaruan, ya ada kuku-kukunya yang dia barui dan lain-lain. Ya saya nggak mau detail di situ. Sehingga Raja Wali adalah binatang yang mampu melesat terbang tinggi. Ketika di dalam posisi bawah ada terjadi badai, hujan badai itu kan semua kan hujan badai itu kan terjadi kan awan. Dari awan ke bawah kan. Nah Raja Wali naik terbang tinggi itu melesat di atas ketinggian awan. Dan di situ dia baru menikmati ketinggian yang luar biasa di dalam ketenangan. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang mampu melesat tinggi. Bukan menanti-nantikan ya dengan cara yang benar ya. Waktu kita datang ke hadirat Tuhan dan kemudian kita mengalami pemulihan roh kita. Kita seakan-akan seperti Raja udah naik terbang tinggi. Kalau orang udah naik terbang tinggi Bapak Ibu Saudara, dia akan meninggalkan kekacauan badai yang ada di bawah situ. Bapak Ibu Saudara, dulu mungkin ya ketika awal-awal iring Tuhan, waktu kita mungkin ya, saya pernah dengar kesaksian seorang bapak bahwa waktu dia banyak terikat dengan ini dan itu, awal-awal pertobatannya kan belum bisa lepas semua gitu ya. Dan dia bilang ketika dia dengar khotbah, dia sangat tertemplak kiri kanan dan sangat gak enak gitu. Tapi dia berkata waktu dia terus membangun dirinya, waktu dia dengar khotbah yang sama, dia bilang, aku udah gak tertemplak lagi. Kenapa? Aku udah naik terbang tinggi. Aku udah tinggalkan segala hal-hal buruk, keterikatan dan lain-lain. Sehingga waktu dengar khotbah-khotbah yang menegur, dia bilang, saya udah gak pernah tersinggung lagi Pak. Karena saya udah tinggalkan itu. Beda kan ketika orang belum tinggalkan ya, dengar khotbah apapun rasanya kena templak terus. Ini gambaran adalah ketika orang masih ada di wilayah konflik istilahnya. Di wilayah peperangan. Belum lagi iblis menuduh, belum lagi godaan datang, belum lagi mau lepas nggak lepas-lepas dan lain-lain. Disitulah sebenarnya banyak benturan-benturan, banyak hantaman-hantaman terjadi. Tapi waktu orang datang sama Tuhan dan kemudian dia mengalami pembaruan, dia bagaikan Raja Wali naik terbang tinggi. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara,
ambil keputusan untuk terus melesat naik terbang tinggi. Karena seringkali gini, waktu kita nggak membangun roh kita, kemudian lemah, tanpa disadari kita mulai masuk ke wilayah konflik lagi. Dengar khotbah seringan apapun rasanya tersinggung terus. Itu bukti bahwa rohku mulai lemah. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saya nggak akan berlama-lama, saya percaya kita tangkap Tuhan mau kita memiliki roh yang kuat. Ya. Seperti Yesus terhadap murid-muridnya, mari berjaga-jagalah. Ya. Karena waktu itu Yesus ada di dalam keadaan takut menghadapi salib, menghadapi penangkapan dan kemudian menghadapi salib. Lalu dia berkata, mari berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Tapi apa yang terjadi? Murid-murid kemudian membiarkan diri mereka tertidur pulas. Lalu Yesus menegur, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Roh penurut tapi daging lemah. Waktu kita membiarkan daging berkuasa dan roh nggak dibangun, roh menjadi lemah, sulit untuk menggerakkan daging. Disitulah kekalahan terjadi. Murid-murid jatuh ke dalam berbagai pencobaan di masa-masa itu. Tetapi lihat Yesus. Yesus memilih untuk dia bersekutu dengan Bapa di sorga dalam posisinya sebagai manusia pada waktu itu. Yang dia dapatkan adalah kekuatan yang baru. Dia mampu, dia cakap menghadapi salib sekalipun gak mudah. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, ini pesan buat kita semua, saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita punya roh yang kuat. Ada banyak yang Tuhan mau taruhkan ya di tahun ini. Ada banyak yang Tuhan mau percayakan. Dan Tuhan butuh wadah. Wadah itu adalah dimiliki oleh pribadi anak Tuhan yang memiliki roh yang kuat. Ya. Oke, puji Tuhan yang ngerti kan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.